أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadrati Syekh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu syuhdillahi lahum al-Fatihah. Alhamdulillah hadirin jamaah kajian akidah sifat 20 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan bahas mengenai sifat yang terakhir daripada sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui dan imani, yaitu mutakallimun yang terakhir. Dan insyaallah besoknya baru kita masuk ke pembahasan mengenai sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mustahilnya sudah langsung kita bahas di sini kan mustahil. So jaiznya baru selepas itu kita masuk ke pembahasan yang sangkut pautnya dengan para nabi dan para rasul. Ini perlu juga kita ketahui iman kepada para nabi dan rasul, karena itu paket yang tidak bisa dilepas. Orang kalau masuk Islam hanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah toh, tidak dia lanjutkan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, belum diterima keislamannya. Atau juga sebaliknya, atau dia bersaksi hanya aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad adalah nabi tanpa dia persaksikan kepada Allah dulu, juga tidak diterima. Maka satu paket itu. Iman itu apa? Iman kepada Allah dan juga iman kepada para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau utusan Allah itu banyak sekali jumlahnya. Kalau nabi itu kata para ulama ada 134.000 nabi. Adapun rasul itu 313 jumlahnya. Itu yang diketahui, yang dicatat oleh para ulama, yang mereka ambil daripada kitab-kitabnya para ulama juga. Terlebihnya mungkin bisa jadi jutaan jumlah para nabi itu yang hanya Allah tahu. Seperti itu. Sebagaimana malaikat ini bukan 10, banyak jumlahnya. Cuman yang 10 itu yang wajib kita ketahui. Nah, nabi dan rasul itu yang wajib untuk kita ketahui itu yang 25 itu. Kenapa 25? Karena itulah yang disebut Allah dalam Al-Quran. 25 tersebut. Mulai Nabi Adam sampai yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita bahas sekarang ini yaitu sifat mutakallimun, sifat yang terakhir juga di derajat sifat yang terakhir. Derajat sifat terakhir kan ma'nawiyah. Nah, ini sudah ma'nawiyah yang paling terakhir, mutakallimun. Kita baca dulu. Mutakallimun artinya yang berkata-kata, maka mustahil yang kelu. Dalilnya yaitu dalilnya sifat kalam adanya. Maka patuh bagi mukmin men'iktiqad bahwasanya ia senantiasa banyak membaca Al-Qur'an dengan khusyuk dan dengan hurmah mengagungkan, dan dengan ta'zim memuliakan, dan dengan tajwid dengan bacaan yang benar. Maka bukan dengan baca Quran, bukan dengan adu baca Quran adanya, bukan dengan baca yang semaunya kita gitu.
kita baca dengan mengagungkan, karena Al-Quran itu termasuk kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Mutakallimun artinya yang berkata-kata. Kan yang terakhir ini kan bahasan masalah mengenai zatnya Allah yang bersifat berbicara. Kalau dulu kalam itu hanya sifatnya yang dibahas. Kalau ini sekarang zatnya Allah ini yang bersifat kalam tersebut. Dulu pernah dibahas mengenai pembahasan mengenai kalam itu panjang lebar dulu, dan sedikit di sini diterangkan sebagai pengingat saja, karena hampir sama penjelasannya antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah, hampir sama. Bedanya ya cuman sebutan saja, sifat kelaziman bagi zat yang bersifat kalam, sama, basar dan sebagainya seperti itu. Di antara penjelasannya dulu itu menjelaskan tentang perbedaan antaranya kalam makhluk dengan kalamnya kita. Kita kan punya kalam juga. Kalam ini paham maksudnya ya? Bicara, perkataan namanya kalam itu. Kalau dinisbatkan kepada Allah ya firman Allah itu. Firman Allah itu ada dua. Ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu aslinya itu dari Allah, cuman diriwayatkan oleh Rasulullah. Dia termasuk kalam Allah hadis qudsi itu. Beda dengan hadis nabawi. Kalau hadis nabawi yang kita baca di Fadilah Amal itu di Bukhari, Muslim itu namanya hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Jadi sahabat dengar Nabi berkata seperti ini, maka namanya hadis nabawi. Tapi kalau Nabi sendiri yang meriwayatkan langsung kepada Allah, itu namanya hadis qudsi. Kalau Quran, Quran itu tanpa periwayatan, dia langsung diwahyukan kepada Rasulullah. Ada Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Kalau hadis nabawi ini ya hadis yang kita baca Bukhari, Muslim, Abu Dawud yang ada di kitab-kitab sahih, itu namanya hadis nabawi. Kalau hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan perawinya itu langsung Nabi Muhammad, yang meriwayatkan langsung kepada Allah gitu. Kalau hadis nabawi sahabat yang meriwayatkan, Abu Hurairah, Abu Bakar kepada Rasulullah. Tapi Quran enggak pakai periwayatan, dia langsung diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Al-Quran itu enggak boleh kita sentuh kalau kita dalam keadaan tidak suci. Tapi kalau hadis qudsi boleh. Hadis nabawi boleh kita sentuh dalam keadaan tidak suci atau hadas besar. Tapi Al-Quran harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali atas orang-orang yang suci. Di antaranya perbedaan kalam kita dengan kalamnya Allah tuh yang seperti yang sering yang jelaskan, kalam Allah itu qadim dahulu. Maka Al-Quran ini qadim dia. Nggak boleh kita katakan Quran ini makhluk. Maksudnya ya Quran yang hakiki yang ada di Lauhil Mahfuz, sana yang tersimpan di Lauhil Mahfuz itu yang bukan berupa perkataan, bukan berupa huruf, bukan berupa suara, enggak berbentuk, itu namanya kalam qadimnya Allah. Quran yang hakiki. Kalau yang sekarang ini yang kita baca yang ada tulisannya bisa dipegang, itu makhluk namanya. Makanya itu yang ini namanya kalam Allah, kalam dilalah kalau baca bahasanya para ulama akidah, kalam dilalah. Kalam bukti bahwa ada kalam yang qadim yang sebenarnya itu seperti inilah di antara bentuk bacaannya, firmannya itu. Paham maksudnya ya? Tapi kalau kalam hakiki, kalam qadimnya Allah itu dia tidak berupa tulisan, tidak berbentuk. Wallahu alam bagaimana rupanya ya, kita imani saja. Insyaallah ya. Tapi kalau yang Quran di sini yang bisa kita pegang, kita baca, ada harokatnya, itu makhluk itu. Kemudian kalam Allah itu baqa, tidak akan pernah terjadi perubahan. Kalau Al-Quran ini kan baru, besok lama-lama robek, rusak, tidak
Nggak boleh kita katakan ini Quran yang ini nih, ini coding, nggak boleh. Karena terjadi perubahan, karena dibuat oleh manusia, kemudian ditulis, kadang robek, kadang hilang, kadang terbakar. Sementara yang kalam Allah yang hati nggak seperti itu, nggak akan pernah terjadi perubahan. Maksudnya kalam yang di Lauhil Mahfuz, yang masih tersimpan di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini fotokopinya yang dibawa oleh malaikat Jibril. Seperti inilah bacaan-bacaannya itu Al-Qur'an yang qadim itu. Karena kalam itu kan sifat Allah. Namanya sifat itu bukan makhluk, dia nempel pada zat. Maka tidak boleh. Maka zaman dulu itu ada orang-orang Mu'tazilah itu sering debat. Termasuk dulu ulama-ulama besar yang kena fitnah Mu'tazilah ini, yaitu ulama-ulama kelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah kena. Namanya Mu'tazilah ini, mereka enggak menganggap bahwa Al-Qur'an ini kidam gitu. Mereka pernah mengumpulkan para ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu satu-satu ditanyakan. Siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk? Siapa yang mengatakan Quran bukan makhluk, maka dia dihukum. Maka semua ulama-ulama mengatakan Quran bukan makhluk, dihukum, dipenjarakan. Quran bukan makhluk, dipenjarakan. Yang katakan makhluk bebas. Tapi ketika Imam Syafi'i ditanya, wahai Muhammad, namanya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau itu maksudnya ya diri kamu itu, bukan Qurannya. Kalau itu makhluk, katanya. Ini namanya bahasa tauriyah. Tauriyah itu kayak bohong tapi benar. Kalau itu kan tangannya Imam Syafi'i itu menunjuk ke yang nanyakan itu, prajurit atau siapa yang nanyakan. Kalau itu makhluk, oh bebas. Padahal bukan maksudnya Imam Syafi'i itu Quran di Lauhil Mahfuz itu makhluk, bukan. Kami itu loh makhluk. Itu tauriyah namanya. Maka beliau selamat, tidak akan hukum. Kalau Imam Ahmad enggak, tetap beliau kekeh Imam Ahmad, Quran bukan makhluk, dia kalam Allah, dia qadim. Maka Imam Ahmad dihukum, dipenjara, dicambuk berkali-kali. Itu sampai tali celananya itu putus, jatuh, naik sendiri itu karomahnya Imam Ahmad. Sampai beliau tak berdaya, dicambuk itu. Ditanya lagi, katakan Al-Quran itu makhluk, enggak, pukul lagi. Perjuangan ulama-ulama tadi. Maka beliau pernah didatangi oleh santri-santrinya, ya Imam, katanya, kenapa kau enggak katakan aja? Karena terpaksa, namanya terpaksa itu kan tidak dihukum. Orang kok dipaksa dia untuk murtad, terus dia karena dipaksa itu dia ucapkan, itu enggak kena hukum murtad dia. Bagaimana ada sahabat dulu, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau ada orang kok dia ini dipaksa mengucapkan ucapan-ucapan kemurtadan karena dipaksa, sementara hatinya masih kekeh iman, itu enggak jatuh ke murtad. Ada sahabat dulu termasuk sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini kan ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh. Syahid pertama itu Sumayyah itu ibunya. Maka dia dipaksa untuk murtad, kafir kepada Allah, menghina Nabi Muhammad. Hanya beliau ucapkan itu. Habis itu enggak dihukum, dibebaskan oleh orang-orang kafir itu. Tapi hatinya mantap, masuk ke keimanannya. Cuman karena begitu keras siksaannya itu dia lari lah. Ketika dimerdekakan itu dia lari kepada Rasulullah. Kenapa? Aku ini disiksa terus sama orang-orang kafir. Aku diperintahkan murtad, saking kerasnya siksaan itu aku enggak kuat. Maka aku ucapkan ucapanku kufur, tapi hatiku enggak menginginkan itu. Maka Rasul katakan, oh kamu bukan termasuk orang yang murtad. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak termasuk murtad orang yang mengucapkan ucapan-ucapan kemurtadan sementara hatinya kekeh dengan keimanan. Maka Nabi katakan, oh kamu bukan murtad. Seperti itu. Namanya Imam Ahmad, dan masih banyak dulu ulama-ulama terdahulu. Maka kita
dia imani bahwa Quran bukan makhluk, dia kalam Allah qadim. Quran yang ada di Lauhil Mahfuz berkata-kata. Kemudian kalam Allah itu tidak serupa dengan kalamnya makhluk. Kalau kita kan kalam kita ini ada suaranya, bisa ditulis, bisa didengar dan sebagainya. Kalau itu enggak. Bagaimana diwahyukan dulu kepada Nabi Muhammad? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Jibril dulu mengambilnya dari Allah dan bagaimana Rasulullah memberinya kepada Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau kita ketemu Rasulullah baru kita tanyakan. Jangan kita reka-reka mungkin atau wallahu a'lam. Sebagian wahyu-wahyu itu diberikan oleh Allah melalui Jibril itu dengan ditaruh tulisannya itu di pelepah korma, ada yang di tulang, tulisan-tulisan itu. Maka sebagian sahabat mengumpulkan. Kemudian juga kalam Allah itu qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah dan seterusnya. Kemudian kita bahas mengenai ta'alluqnya juga enggak apa-apa sedikit. Nah, ta'alluqnya sifat kalam Allah ini kepada segala yang wajibat. Segala yang wajibat itu berta'alluq kepada kalam Allah sebagaimana ilmu Allah kemarin. Dan segala yang mustahil dan segala yang jaizat, segala yang wajibat ini Allah ya, itu yang wajib itu ya Allah itu yang wajib wujud. Maksudnya apa? Jadi Allah itu kalamnya qadim. Berarti kalau Allah kalamnya qadim sebelum Allah ciptakan apapun, di saat Allah hanya sendirinya, berarti Allah itu sudah berkalam, bercakap. Terus di saat itu dengan siapa Allah bercakap? Nah, sekarang sering yang tanyakan. Namanya qadim itu kan tanpa permulaan, berarti terus dia kidam akan terus bercakap-cakap Allah Ta'ala tanpa pernah diam. Nah, pertanyaannya sebelum Allah ciptakan alam semesta, di saat dia hanya sendiri dulu sebelum diciptakan makhluk satu pun, entah itu Nur Muhammad, kolam, ars dan sebagainya, terus Allah itu mesti wajib bercakap karena sifat wajib. Nah, terus dengan siapa Allah bercakap? Allah berbicara dengan siapa? Khitab bicara dengan siapa? Dengan dirinya sendiri. Dia memuji, menyebut-nyebut keagungan zatnya yang maha mulia, bertasbih, memuji, mengagungkan zatnya yang maha mulia. Jadi bukan kayak kita ini kan ya diciptakan dulu jasad kita, selepas jadi baru kita diberikan kemampuan untuk bicara, menyusul. Kalau itu enggak, sedia ada Allah langsung bersifat qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama basar, kalam. Kepada semua yang wajibat, kemudian yang mustahilat, ya, mustahilat. Yang mustahilat ini apa? Kalau wajibat itu dalilnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana. Jadi Allah itu berkhitab, innani, sesungguhnya aku ini Allah, alladzi la ilaha illa ana, yang tidak ada sesembahan selain aku. Ini dalilnya bahwa kalam Allah itu bertakluk kepada yang wajibat. Wajibnya kan ya Allah itu yang wajib. Allah berfirman kepada zatnya. Kemudian kepada yang mustahilat, kalam Allah itu bertakluk kepada yang mustahilat. Dalilnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah Muhammad, Allah itu esa, maknanya Allah itu tidak dua, tidak tiga, Allah itu tidak punya sekutu. Maknanya itu makna daripada qul huwallahu itu mustahil. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu mustahil. Allah dilahirkan, Allah melahirkan, Allah dilahirkan, Allah punya sekutu, Allah ada serupa, itu mustahil. Maka ta'alluqnya sifat kalam Allah itu bicaranya itu kepada yang mustahil juga. Buktinya ya Allah sendiri berfirman, aku ini esa, berarti aku tidak punya sekutu. Aku ini tidak dilahirkan dan melahirkan, karena itu mustahil semua. Dan tidak ada yang serupa denganku. Itu mustahil Allah serupa dengan makhluknya. Kemudian kalam Allah itu kepada segala yang jaizat, kepada semua makhluknya yang diciptakan Allah berkalam-kalam dengannya, berbicara dengannya. Paham maksudnya ya?
Kalau kita kan yang kita bisa ajak bicara, yang bisa berbicara manusia aja yang kita bisa ajak bicara. Ya mungkin ada makhluk Allah yang lain seperti burung apa namanya yang bisa ngomong itu, burung beo, itu pun kalau kita ajar. Kalau binatang-binatang yang lain nggak bisa kita ajak bicara. Anjing, kucing nggak bisa. Walaupun dia sama-sama makhluk, kecuali orang-orang yang diberi karomah khusus seperti para nabi, para wali. Banyak para wali yang bisa bercakap dengan burung, termasuk Nabi Sulaiman. Bukan hanya burung, Nabi Sulaiman dengan benda tidak kelihatan seperti angin itu diperintah diajak bicara sama Nabi Sulaiman. Apalagi yang namanya makhluk Allah yang lain, yang burung-burung, binatang, jin dan sebagainya, itu makhluk Allah. Kalau kita ya hanya sebatas sama-sama manusia. Selain manusia kita nggak bisa. Sesama manusia pun kadang kita nggak bisa. Dalam arti apa? Nggak paham. Kita ngomong dengan orang Inggris. Kalau kita nggak bahasa Inggris ya nggak paham apa yang dia omongkan. Terbatasnya kita kalam kita itu. Kecuali orang-orang yang sudah belajar gitu. Nah, Allah itu kesemuanya. Binatangnya bisa diajak bicara sama Allah. Manusianya, malaikatnya, makhluknya yang mati api. Allah pernah tanyakan ke api, halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah tanyakan bagaimana neraka. Allah berbicara dengan neraka, apakah kamu ingin tambahan? Kalau mereka katakan, ya Allah, masih ada yang bisa dimasukkan ke tempat saya. Begitu juga surga pun diajak berkhitab, diajak bicara sama Allah. Jadi semua bisa diajak bicara oleh Allah. Itulah kesempurnaan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah panjang lebarnya. Jadi seperti itu intinya, semua yang ada di alam semesta ini diajak bicara mampu oleh Allah. Semua. Kalau kita yang sama lisan kita, Allah enggak. Allah mampu berbicara dengan akal kita. Allah mampu berbicara dengan perasaan kita. Allah mampu berbicara dengan hati kita. Allah mampu berbicara dengan roh kita, dengan semua yang ada dalam diri kita. Mampu berbicara dengan semua makhluknya. Besok akan bercakap-cakap Allah dengan kaki dan tangan kita. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim. Pada hari kiamat besok itu Allah akan bercakap dengan tangan kita, akan memberikan kesaksian, kaki kita, kemaluan kita pada hari kiamat. Sebagaimana ketika orang itu dilewatkan di Siratal Mustaqim itu, Nabi sabdakan ada nanti orang di Siratal Mustaqim itu berjalan dengan kepalanya. Jadi dia nggak berjalan normal di Siratal, tapi kepalanya dia pakai berjalan. Maka sahabat katakan, ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa berjalan dengan kepalanya? Maka Nabi sabdakan, sebagaimana Allah bisa menjalankan orang dengan kaki, Allah pun mampu menjalankan orang dengan kepalanya. Jadi seperti itu. Mau-maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang terhijab daripada Allah. Ada kita bagaimana ya, jangan buat kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini menyusahkan nanti. Di mana tempat yang kita gunakan itu maksiat, itu akan jadi saksi, akan bicara di hadapan Allah. Kita maksiat di pantai, nanti pantai akan berbicara dengan Allah. Ya Allah, ini tak maksiat. Ini senegadu, semua akan berbicara. Pakaian kita nih, ya Allah, dulu saya dipakai untuk ngaji, saya dipakai dulu untuk maksiat. Itu akan memberikan kesaksian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya apa itu, wa idzal quburu bu'thirat, apa ayatnya itu, yauma tuhadditsu akhbaraha, di saat bumi itu memberikan kesaksian. Maknanya apa? Bumi-bumi yang telah kita tempati, entah itu untuk kebaikan, untuk keburukan, akan memberikan kesaksian itu. Ya Allah, laisi fulani ne tawana buat kebaikan, bantu dengan. Ya Allah, ne tawana berzina. Ya Allah, ne tawana akan memberikan kesaksian. Apa ayatnya itu? Tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka aw hada.
dan semua akan berjalan. Maka semua akan ditanya tempat-tempatnya oleh Allah. Itulah kesempurnaan maha kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Salah ya? Nah, makanya bagaimana caranya ya Ustadz, dulu saya banyak maksiat, dulu macam-macam tempat pindah-pindah saya maksiat. Gimana caranya? Ya di mana dulu kita ingat di sana kita maksiat, di sana kita berbuat kebaikan. Mungkin di sini kita gibah orang, maka di sana itu kita bicarakan kebaikan orang supaya kafaroh dia nanti nggak jadi saksi. Mungkin pernah dulu satu benda ini kita gunakan maksiat, maka di situ kita gunakan dia ajaran kebaikan. Seperti Ikrimah dulu, Ikrimah ini kan anaknya Abu Jahal, termasuk benci Rasulullah dulu karena masih hidup bapaknya itu. Dia provokasi oleh bapaknya, dia musuhi Rasulullah, dia infakkan semua hartanya untuk mau susahkan Rasulullah, susahkan agama Allah. Tapi ketika meninggal bapaknya Abu Jahal, dia dapat hidayah masuk Islam, maka dia katakan, dulu hartaku kuhabiskan untuk menyakiti Rasulullah, sekarang semua hartaku akan kugunakan untuk menyenangkan hati Rasulullah. Seperti itu. Supaya nggak dihisab nanti. Maka sekarang kan mungkin sebelum kita kerang ngaji ini masih lalai duit, harta itu digunakan untuk maksiat. Nah gimana caranya supaya tidak dihisab nanti yang sudah-sudah itu? Maka yang ada sekarang ini gunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan. Insya Allah terkafaroh harta-harta yang pernah kita gunakan untuk maksiat. Begitu juga umur ini, umur yang telah lewat itu banyak sekali. Wallahualam berapa itu kita gunakan maksiat, lalai dan sebagainya. Itu bisa terampuni dengan kita sekarang ini taubat, gunakan seluruh umur kita dalam ketaatan. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Setiap amal-amal kebaikan yang kita buat akan menghapuskan keburukan. Itu caranya. Makanya kita kalau berbuat maksiat cepat-cepat buat kebaikan jadi kafarahnya. Jangan ditunda-tunda. Maka taubat itu jangan ditunda. Barehwah. Terus bareh. Kita umur kan. Agar taubat maksiat dan langsung taubat cepat-cepat. Wallahu a'lam bishawab. Maka patut bagi mukmin mengiktikad bahwasanya ia sebanyak membaca Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwa Al-Qur'an adalah kalam qadimnya Allah, kalam firman-Nya Allah. Maka bagaimana kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini Masya Allah satu amalan yang pasti sudah kita dapat pahala. Mau kita ada wudhu, tidak ada wudhu, tetap kita dapat pahala. Mau kita tidak baca, yang kita dengarkan aja dapat pahala. Ada orang baca Al-Quran kok kita dengarkan, itu dapat satu kebaikan. Dan baca Bismillah saja itu berapa kebaikan kita dapat. Alif Lam Mim kita baca itu bukan satu kebaikan, itu berapa kebaikan itu? Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, sudah 3 kebaikan. Itu Al-Quran. Kalau kita baca dengan wudhu, lebih lagi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Paham tidak paham, ngerti tidak ngerti maknanya, tetap dapat pahala. Yang paling penting Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Jangan sampai kita sehari itu tidak luangkan waktu baca Al-Quran. Nur Al-Quran ini beri terang kubur jemaah, duit baca Al-Quran. Nurun laka, nur bagi kita ketika dikubur. Keusahakan ya kita punya nisab bacaan Al-Quran sehari itu, walaupun mungkin seayat nggak apa-apa, yang penting baca. Karena ini hidayah, petunjuk. Nah kalau kita beli mobil, kok mobil itu kita jalani dia tanpa petunjuk daerah, semau maunya kita jalani mobil itu. Aturannya dia taruh bensin, ya ditaruh ini air laut, jadi ditaruhin oli, malah ditaruhkannya minyak goreng. Nggak pakai aturan dia, pakai mobilnya ya rusak nanti. Ya begitu juga di dunia ini, kita hidup di dunia ada aturannya, pedomannya ya Al-Quran itu sudah pedoman. Baca itu, amalkan, maka nanti lurus kita selamat. Tapi kalau tidak pernah kita baca, bahaya. Karena Al-Quran ini bisa menjadi sebab kita masuk surga dan bisa masuk neraka. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, dia berpanduan hidupnya dengan Al-Quran, Al-Quran akan membawanya ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi, siapa yang meletakkan di belakangnya,
ndek berpanduan dengan Al-Quran, ndek wah baca Al-Quran, ndek wah rumu Al-Quran, ndek wah dengahkan Al-Quran, ndek amalkan Al-Quran. Ini Al-Quran ndek napa jangan nundun jemaah akhirat. Ye jak temak sebab tetap neraka. Insyaallah ya. Lagu saya takut dia tahu baca Al-Quran, semakin dia tahu sungguh-sungguh beraja malah dua. Orang kok dia belum pandai baca Al-Quran tapi tetap sungguh-sungguh baca Al-Quran, dapat dua, palahu ajrani, dua pahala dia dapat. Dan dia kan dia tahu baca terus dia tahu baca Al-Quran. Insyaallah ya. Luangkan waktu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kata Nabi, sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat. Dan syafaat Al-Quran pasti diterima oleh Allah. Insyaallah ya. Maka kalau bisa jangan sampai kita punya anak turun itu enggak ahli Al-Quran. Minimal kalau kita mungkin telat, anak kita jadikan salah satu daripada hafiz Al-Quran, supaya ada syafaat penyafaat kita. Man kalau Al-Quran fastazharahu fahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syaffahu fi asratin min ahli baitihi alladhi qad wajabat lahun nar. Siapa yang baca Al-Quran, dia halalkan apa yang dihalalkan, dia haramkan dia haramkan. Kemudian orang yang seperti ini Nabi sabdakan akan masuk surga dan akan diberikan kewenangan memberikan syafaat min ahli baitihi kepada ahli keluarganya alladzi qad wajabat lahun nar, yang wajib masuk neraka. Jadi kalau ada orang hafiz Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, itu dia masuk surga dan diberi kewenangan oleh Allah memberi syafaat ahli keluarganya yang wajib tamus neraka ini. Wah decap tidak tamu neraka. Nah lamun berdoa ahli keluarga ahli Al-Quran, hafiz Al-Quran, jangan mampu bangsa syafaat izinan insyaallah taala. Maka dia sampai dia berdoa anak hafiz Al-Quran. Rugi tu. Dan wah pada merarik doa. Cucu dah jadi ahli Al-Quran. Nyarah cucu perarian cucu dah anak teh kan hafiz Al-Quran. Lamun dek ngeno terakhir duit sahabat kan ahli Al-Quran. Dia sampai Tuhan dia ahli Al-Quran, terus dia berdoa anak ahli Al-Quran, dia berdoa wai ahli Al-Quran, dia berdoa menadu ahli Al-Quran, dia berdoa mari sahabat ahli Al-Quran. Allah bahaya. Minimal terakhir itu duit bersahabat, berkenalan dengan orang-orang ahli Al-Quran supaya nanti kita dapat syafaat. Insyaallah ya. Insyaallah kan masih berdoa ta anak urung, anak masih berdoa ta insyaallah, wai masih berdoa. Lamun dek anak-anak yatim nu tambit pondokan itu tanggung neuneuh sehingga jadi hafal Al-Quran mau ada jamaah syafaatnya. Insyaallah dah. Sekarang mungkin kita mondokan anak kita jadi hafal Al-Quran itu kayaknya dilihat sama orang-orang di dunia itu rendah gitu. Yang sekarang ini yang keren-keren itu anak yang kuliahan S2, S3 bangga, biasa di kuburonya sedikit pun tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Besok yang akan bangga kelak di kubur siapa? Di surga, di akhirat itu siapa? Orang-orang kok punya anak alim, punya anak hafiz Al-Quran. Itu kebanggaan yang besar. Makanya dulu kelak pada hari kiamat itu akan nangis orang-orang yang dulu membanggakan anak-anaknya yang menjadi orang-orang besar dari hal keduniaan ketika di dunia. Punya anak jadi ini itu akan sedih kan sedih, karena itu sudah akan bermanfaat. Itu harta benda itu kan sudah tidak akan dihitung di surga. Yang akan dihitung itu kedudukan yang ada sangkut pautnya dengan agama, ilmu agama Al-Quran itu yang berlaku. Insyaallah ya. Maka jadikan anak turun kita ini menjadi orang-orang ahli Al-Quran supaya kita nanti selamat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian membacanya dengan khusyuk dan hormat. Dan juga muka Al-Quran ini juga bukan sekedar kita baca dengan kita mengagungkan. Dengan adab
jadi bukan semilih-milih sambil ngobrol. Baca dengan sungguh-sungguh, walaupun sedikit, dengan sungguh-sungguh besar pahalanya ketimbang banyak, tapi sambil kita tidak khusyuk, tidak ada mengagungkan, malah dapat laknat. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Banyak orang baca Al-Qur'an malah dilaknat oleh Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an tapi dilaknat. Mananya apa? Mungkin dia baca dengan tanpa wudu atau dengan tanpa adab, semena-mena sambil bertelojo, sambil berkelambi, sambil bersongkok. Baca Al-Qur'an. Nah, orang muslim ini dilaknat oleh Al-Qur'an. Maka wudu, pakai baju yang bagus, ada kiblat, tumpang sido, benar-benar. Nah, maka anak-anak ngaji juga arahan adab penting. Karena banyak orang baca Al-Quran bukan tambah dapat pahala, tambah dilaknat. Ada ulama mengatakan juga, ya mungkin maksudnya ya tidak mengamalkan isi Al-Quran, sehingga mereka dia baca Al-Quran, lagu zina masih negawe, baca Al-Quran merampok masih negawe, baca Al-Quran gibah dengan nyakiti dengan masih negawe. Nah ini dia baca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran. Dia baca Al-Quran lagu hukum larangan-larangan Al-Quran tetap negawe. Inilah orang yang rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Dia baca Al-Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Dia baca Al-Quran tapi dia tentang si Al-Quran. Selalu senegawe maksiat Al-Quran, baca Al-Quran. Insyaallah ya, kita baca Al-Quran sambil kita resapi dan kita jalankan apa yang diisi Al-Quran tersebut. Kemudian tentunya membaca dengan tajwid, dengan cara yang benar. Misalkan kita belajar, apalagi sekarang kan masih ada pengajian ngaji Quran gitu di Sanusi. Masih? Libur? Kah? Libur. Iya. Misalkan ada gitu yang mengajarkan, walaupun tua-tua enggak apa-apa. Dedek tak merasa wah kelewatan tua ini masalah, nuntut ilmu nu sampai mati. Nek ketemu hidayah, ya Allah bersyukur deman kumada rabang hidayah ngaji Al-Quran. Tambah besar pahalanya. Insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Nggih, kena ada yang ditanyakan? Ya. Macam-macam lah. Kalau di hadis itu, kalau nggak salah itu orang-orang yang suka ngadu domba, kalau nggak salah itu, atau meninggalkan sholat. Ada yang bergampang, ada yang merangkak. Arak sabru tolong lain langsung terik. Itu bergantung amanah. Maka itu usahakan usaha ada denek terlewatin siron, bau dia sifat kilat nih, songsam surga. Kan lampu lewatin sirot, ya Allah. Dendek tengah lewatin terseriuk doan, wah besarnya seperti lampu dibelah 7, licinnya lebih licin daripada tepung. Kemudian di bawah neraka panjangnya 1.500, di bawahnya neraka. Belum lagi ada sambaran-sambaran kilat petir. Saya tidak boleh lewat, maka kita berdoa, ya Allah, bengkaji masuk surga tanpa lewat sirot. Dendek ya berpikir beda lewat ngeri. Maka usahakan kita termasuk amalannya supaya masuk surga tanpa hisab itu, tanpa lewat sirat seperti kilat itu, jaga sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Yang murru ala sirat ikar barki, orang yang jaga sholat 5 waktu dengan berjamaah tepat waktu, di mana azan dikumandangkan, dia akan lewat di sirat kal barki seperti kilat. Terus serong-serong dari dulu pintu surga. Salah ya, jaga sholat 5 waktu itu diantara yang diarahkan Nabi untuk memudah masuk surga tanpa hisab. Salah ya? Ada lagi? Cukup salah ya? Ini pernah berpikiran milih-milih taman neraka kan, lama tidak dengan iman tetap tamu surga kan, walaupun taman neraka dendek. Usahakan dedek milih-milih taman neraka walaupun sesaat, karena neraka itu tempat kemurkaan. Kalau dedek coba-coba milih tempat yang dimurkai oleh Allah. Kemurkaan Allah itu dinampakkan berupa neraka.
neraka. Dan keridhaan Allah itu dinampakkan berupa surga. Dah gak seberat Ustaz kan, dan apa-apa. Nenek coba usahakan masuk surga itu tanpa lewat neraka dulu, tanpa dikeram dulu di neraka. Kayak caranya gimana? Sebelum mati ini usahakan ya dosa-dosa sudah diampuni, istighfar banyak-banyak, dan hubungan kita sama kita mungkin ada yang pernah kita sakiti, kita segera minta maaf. Jangan sampai kita mati masih meninggalkan dosa yang hubungan dengan Allah atau hubungan dengan sesama. Usahakan itu dibereskan sebelum ajal menjemput kita supaya kita tidak dihisab oleh Allah. Maka minimal ulama kita arahkan kita jangan tidur sebelum mengerjakan 2 sholat hajat dan sholat taubat. Ini kebiasaan orang soleh itu tidak mau tidur sebelum sholat hajat dulu dan sholat taubat, dan istighfar minimal untuk kaum muslimin 100 kali supaya apa istighfar kaum muslimin. Mungkin banyak orang pernah kita sakiti yang belum kita minta maaf, kita istighfar itu astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Insyaallah karena kesungguhan kita itu insyaallah dosa-dosa dengan kaum muslimin itu bisa diampuni. Insyaallah ya. Allahumma sallallahu salamu